Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan kalam dalam kitab Fawaqihul Janiyah. Kalamu aringaran kalam wa eta aritu kalam lugatan cek logot eta ibaratun anil qauli dan seterusnya. Karena ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Jurumiyah tulisannya Syekh Hasan Haji. Jadi kita tidak akan terlalu mendapati perbedaan ya dari beberapa kitab nahwu yang menjelaskan atau mensyarah karya Imam Hasan Haji. Ibaratun anil qaul, sebuah ungkapan terhadap dari itu namanya kalam gitu. Nah, di sini wastilahan jama'a quyuda arba'ati. Jadi sesuatu yang mengumpulkan 4 qaid tadi gitu. Mana ini yang kita sebut dengan syarat kalam? Ada lapad, ada murakab, ada mufid, ada wadha. Sama ya, seperti pembahasan dalam kitab Jurumiyah gitu. Nah, as-sautu lapad as-sautul mutadamminu ba'dul hurufil hijaiyati tahqiqan aw takdiran. Definisi lapad di dalam kitab Fawaqihul Janiyah hampir sama ya. Suara yang mengandung atau mencakup beberapa huruf hijaiyah. Namun di sini ditambahkan ada kata tahqiqan au takdiron, baik secara nyata hurufnya terlihat au takdiron atau dikira-kirakan. Maksudnya suatu kata dalam bahasa Arab, satu kalimat gitu. Itu ada huruf yang semuanya terlihat jelas, nyata, tertulis. Ada huruf yang beberapa hurufnya dikira-kirakan. Contoh yang dikira-kirakan itu ya seperti huruf yang dibuang karena beberapa ilat, seperti sun yang asalnya uswun gitu. Kemudian diolah dengan kaidah sorof sehingga menjadi sun, atau qi yang tadinya iuqi yang kemudian diolah dengan proses elat gitu sehingga menjadi qi gitu. Dan masih banyak. Nah, contoh-contoh seperti sun, seperti qi, itu adalah masih termasuk lapad walaupun beberapa hurufnya dikira-kirakan. Dalla ala maknan amla, baik lapad itu menunjukkan makna ataupun tidak gitu. Ketika bisa bisa disusun dengan huruf hijaiyah, baik itu memberikan makna atau tidak, itu bisa disebut lapad. Lapad ini secara segat masdarun bimana romyu, masdar yang artinya romyun, melempar, melontar. Sumakhus birami minal fam, kemudian dihususkan bagi makna melempar dari bibir, dari mulut ya, berbicara, melemparkan kata-kata. Cuma utliqa alaihi min babi itlaqil masdar alas mil maf'ul, kemudian dimutlakan berarti ini majas gitu, majazi ya, makna pinjaman masdar tapi diartikan, dipahami dengan isim maf'ul, jadi malfud atau yang diucapkan. Nah, al-murakabu syarat yang kedua, sebagaimana kita pahami dari pembahasan sebelumnya bahwa murakab itu kalimat yang tersusun dari dua kalimat, suatu tulisan, suatu susunan dalam bahasa Arab yang minimal
terdiri dari dua kalimat, min kalimataini fa aksaro atau lebih banyak. Nah, di sini ditambahkan penjelasan dalam Fawaqihul Janiyah itu tarkiban isnadiyan afada amla. Baik itu susunan yang bersifat isnadi yang memberikan faidah ataupun tidak. Apa yang dimaksud dengan tarkiban isnadi? Tarkiban isnadi itu langsung kita ke contoh ya, seperti mubtada kemudian ada khobarnya, itu tarkib isnadi, musnad dan musnad ilaih. Jadi suatu kata, suatu kalimat ya disandingkan dengan kalimat lain karena maksud tertentu dan makna tertentu, itu namanya isnad gitu. Baik itu memberikan faidah, bisa dipahami ataupun tidak. Gitu. Bisa dipahami itu apakah sempurna subjek predikat objeknya gitu kalau dalam bahasa kita ataupun tidak. Intinya ketika sebuah uh, susunan kalimat-kalimat gitu itu termasuk murokab, baik itu tarkib isnadi atau yang bukan isnadi, memberikan faidah ataupun tidak gitu. Al-mufidu, yang memberikan faidah. Nah, syarat kalam yang ketiga itu harus memberikan faidah. Bi'an ubhima makna yasunu sukutu alaihi. Intinya maknanya dipahami dan orang yang berbicara itu cukup selanjutnya diam karena orang yang mendengarkan sudah memahami. Gitu. Besulayab kulil muhatab intidorun. Gitu. Jadi tidak usah menunggu lagi orang yang mendengar itu ya. Gitu. Kama yakunu mal musnad bidunil musnad ilaih. Gitu. Seperti keadaan musnad tanpa musnad ilaih. Nah, ini menggambarkan contoh kalimat yang tidak memberikan faidah. Contoh seperti khobar tapi nggak ada mubtadanya, atau mubtadanya tapi nggak ada khobarnya. Nah, itu tidak memberikan faidah gitu. Nah, yang keempat lah, kita persingkat saja, wado tu aibil qasdi, dengan dimaksud, dia menyengaja mengatakan itu dengan maksud yang dia punya. Wahwa ayaksida al mutakalim bima talafadhu bihi. Nah, orang yang berbicara si mutakalim, dia itu bermaksud dengan apa yang dia ucapkan itu ipada tasami, memberikan paham kepada orang yang mendengarkan gitu. Dia menyengaja. Pada kedua arba'ah, maka ini kaid yang 4 yang kita sebut dengan syarat kalam itu. Mata wujidat, apabila kita temui dalam suatu teks, dalam satu susunan kalimat, dalam satu kalam gitu, wujidal kalam, maka kita temukan pula yang namanya kalam. Oh, itu berarti kalam an-nahwi ya, menurut ulama nahwi. Wahaisu intafat, dan apabila hilang kaid yang 4 tadi, yang ini nih hilang gitu. Au intafa ahadum minha, atau salah satunya yang hilang, intafal kalamun nahwi, maka hilang juga kalam menurut ulama nahwu. Idza alimta dalika fal faidu al awal huwa alabdu bimangzilatil jinsi. Di sini ada tambahan pembahasannya. Jadi qaidnya nih, qaidul awal. Qaid yang pertama yaitu lapad itu bimangzilatil jinsi, seperti jenis. Jadi seperti ya jenis lah gitu dari kalimat tersebut. Wahtaro jabhi anil jumlah, ini ya. Ini jumlah, maka dengan kata lapad gitu itu akan dikecualikan jumlah dan seumpamanya gitu yang
dia bukan lapad, yang bukan lapad, wahwa mufidun, walaupun dia itu memberikan paham, ya seperti yang keluar dari ketentuan nun lapad itu, seperti suara yang suara dengan isyarat itu kan, kemarin pernah kita jelaskan gitu, dengan isyarat, dengan simbol-simbol gitu, itu bukan lapad. Wabakil kuyudi, adapun kaid-kaid yang sisanya yang 3 itu memang zilatil fasli, maka seperti halnya pasal pemisah, itu pemisah. Jadi seperti ini kurang lebih ya, seperti ciri gitu, ini jenisnya, pokoknya, ini pelengkapnya lah gitu ya, pembeda, pelengkap. Fal murakabu yukhriju ala mufrad. Nah, maka yang murokab tadi yang tersusun dari dua kalimat mengecualikan kalimat yang mufrad, itu yang hanya sendiri. Wal mufidu yukhriju ma la faidata fihi. Mufid mengeluarkan kalimat atau ya, kalimat atau lapan yang tidak memberikan faidah, yang tidak dipahami, seperti in koma zaidun, seperti ucapan in koma zaidun. Karena kenapa? Karena in koma zaidun ini hanya baru ada syarat, sementara syarat itu harus ada jawab syaratnya ini belum ada. Wal wad'u ayil qasdu, nah wado atau dimaksud, nah, ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak dimaksud. Orang yang mengucapkan tidak bermaksud, tidak memberikan maksud, tidak menyengaja. Koso diri minan naim, seperti kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar minan naim dari orang-orang yang tidur atau yang sedang mengigau. Gitu. Wal jumlatil maksudati, atau jumlah yang diberikan maksud tapi bukan untuk jumlah tersebut. Kasilatil mausul, seperti silahnya mausul. Silah mausul itu jumlah yang dihadirkan untuk memberikan penjelasan kepada mausul, isim mausul gitu. Tapi ini pembahasannya masih terlalu jauh, nanti kan kita temukan di bab silah dan mausul gitu. Wallahu a'lam bishawab.